Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir sebagai pribadi yang menyelami, mengerti, memahami, dan merasakan penderitaan dan perasaan kemanusiaan kami. Terutama dalam diri Putramu Yesus yang menjadi manusia. Dan Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan, untuk menghapus hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi menyempurnakannya, memenuhinya, mewujudkannya lebih tinggi daripada apa yang disampaikan oleh para nabi dari hukum Taurat. Dan itu suatu yang bagi saya penting dan mendasar, karena Tuhan tidak hanya memberikan hukum, peraturan, taat kepada apa yang tertulis. Tapi seperti kata Paulus, bahwa siapa yang memberikan peraturan tertulis itu, maka kita mengadakan relasi dengan dia. Dengan relasi dengan Tuhan yang memberikan peraturan itu. Seperti pengalaman Musa dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Musa tidak hanya memberikan peraturan-peraturan kepada orang-orang bangsa Israel, tapi dia sendiri mengalami suatu kemuliaan. Ketika dia turun dari gunung, ketika ia bersemuka dengan Allah, wajahnya berkilau-kilau, mengalami kemuliaan yang luar biasa, memancar, dan itu dilihat oleh bangsa Yahudi. Jadi Allahnya orang Israel itu Allahnya bukan hanya hukum, peraturan kamu harus ini, begini, dan begitu banyak peraturan hukum-hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Dan kalau hanya sekedar hukum, dan itu mematikan, kata Paulus. Karena itu Yesus datang bukan hanya datang menambah hukum-hukum baru, tidak. Tapi Yesus mau menafsirkan kembali apa yang maksud awal dari Allah itu. Yesus mau menunjukkan suatu relasi personal, mendalam, antara manusia yang adalah pribadi dengan Allah yang adalah pribadi. Suatu relasi personal. Suatu komunikasi yang personal. Jadi tidak hanya taat hukum demi hukum, peraturan demi peraturan. Tidak. Saya mau menekankan hal ini karena apa? Karena kita berhadapan dengan realitas masyarakat kita yang sangat hukum minded. Harus begini, pergi begini, kalau tidak pakai ini salah, kalau kurang ini salah, melakukan itu salah. Begitu kompleks, begitu rumit dengan mereka itu. Tapi dengan Yesus, coba perhatikan bagaimana Yesus memperhatikan apa yang bukan hanya yang di luar. Hukum itu adalah sesuatu yang eksternal, di luar. Meskipun kita tahu hukum itu ya penting, perlu supaya terjadi sesuatu yang keteraturan, ketertiban, ya. Tetapi tanpa masuk ke kedalaman, siapa yang memberikan itu, roh apa, semangat apa yang ada di dalam hukum dan peraturan itu yang menjadi penting. Dalam satu YouTube percakapan antara Rudy Kamri dengan anaknya Hatta berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45, dia mengatakan ya, pembaharuan Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan oleh beberapa orang itu kehilangan rohnya. Tidak menangkap roh Undang-Undang Dasar 45, tidak ditangkap. Tapi praktis, aspek praktis hukum. Hanya untuk menjalankan sesuatu demi situasi yang baru, tapi menangkap roh itu. Dan itulah yang terjadi kenapa orang Yahudi gagal menangkap bahwa Yesus, di dalam Yesus yang kelihatan sangat sederhana, sangat simpel, itu adalah roh Allah yang datang ke dunia untuk membawa manusia kepada kebahagiaan kekal, kedamaian. Saudara, kalau kita gagal juga dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, gagal lagi menangkap roh Allah itu, semangat Allah itu, Allah sendiri, bukan hanya menangkap roh, semangat Allah, tapi menjalin relasi personal dengan Allah.
kita gagal lagi, bisa gagal. Nah, dalam tahap perkembangan hidup manusia, memang mungkin kalau diperhatikan adalah pada mulanya manusia seperti anak kecil yang relasi personal dengan bapak, dengan ibunya begitu akrab, begitu dekat. Lama-kelamaan harus ada peraturan-peraturan sampai batas tertentu, ya. Dia menjelang dewasa, ini peraturan A, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya lama-kelamaan orang berpusat pada peraturan itu untuk mencapai suatu kedamaian, keharmonisan dalam relasi bersama. Maka terjadi suatu relasi bapak dan ibu karena peraturan. Tetapi lama-kelamaan ini harus tumbuh, berkembang, masuk lagi kembali ke belakang. Menjadi relasi personal, tidak lagi pada hukum, tapi niatnya adalah Allah atau orang tua mencintai anaknya, anak mencintai orang tuanya, meskipun peraturan-peraturan ini tetap berjalan. Maka perlu mereklaim kembali, ya, relasi personal itu. Ada satu pengalaman ketika saya memberi retret kepada satu keluarga ketika merayakan pesta peraknya. Keluarga ini minta saya untuk mengadakan retret 3 hari. Ya, anak mengeluhkan tentang bapak ibunya, ibu juga mengeluhkan tentang anak yang tidak taat pada hukum, pada peraturan dan seterusnya, ya, berpusat pada itu. Tapi ketika mereka saling terbuka dan membuka diri satu sama lain, ternyata mereka menemukan nilai awal dari perkawinan keluarga mereka di situ adalah kasih sayang, seperti dulu anak kecil dengan bapak ibunya yang bermain, berkomunikasi dengan sangat baik. Mereka reclaim kembali pengalaman cinta awali itu. Lalu mereka mulai lagi memperbaharui. Tidak cukup hanya hukum demi hukum. Bapak harus begini, ibu harus begini, anak harus begini. Betul. Harus begitu. Kasih. Nah, itulah yang maksud Yesus dengan mengatakan bahwa aku datang untuk menyempurnakannya. Mengembalikan kepada maksud awali, ya, dari Tuhan yang mau dekat dengan manusia. Karena itulah kita bersyukur sebagai orang Katolik, orang Kristen, bahwa Allah menjadi manusia. Allah bukan lagi seperti mesin, ya, Deus machina est, bukan. Tapi Allah adalah pribadi yang dekat, mau dekat dengan kita, bersatu dengan kita. Ya. Maka Tuhan menjadi manusia untuk bisa merasakan kemanusiaan kita, penderitaan kita, kesulitan kita, kegembiraan kita. Allah bukan Allah yang mati, yang gak merasakan penderitaan kita. Dia tahu, maka Yesus mengalami semua yang kita alami. Maka sungguh-sungguh kita bersyukur, saudaraku terkasih. Kita mempunyai Allah yang hidup. Allah yang merasakan pengalamanku ketika aku berdoa, aku pun mengungkapkan segala pengalaman-pengalaman batinku itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti, Tuhan memahami itu bagi kita. Ya. Maka Santa Teresa mengatakan doa itu adalah suatu percakapan personal pribadi pada Allah yang tahu, yang mencintai aku. Yang aku tahu bahwa Allah mencintai aku. Ya. Saudaraku yang terkasih, kita bisa jatuh ke dalam hukum demi hukum. Dan itu yang seringkali terjadi. Maka seringkali relasi kita menjadi relasi yang dingin dengan Allah. Karena hukum. Hukum itu yang penting dijalankan peraturannya. Ya, itu sudah cukup. Tapi agama kita bukan agama hukum, saudaraku terkasih. Dosa itu pertama-tama bukan pelanggaran hukum, bukan. Pelanggaran cinta kasih. Ya. Maka kalau ini demikian relasi personal dengan pribadi dengan Allah, kewajiban kita lah untuk semakin mengenal siapa Yesus itu. Siapakah pribadi yang datang menjadi manusia, menderita, mau-maunya mati bagi saya, yang keras kepala, yang jugul ini, yang tidak peduli ini, yang sabar dengan saya. Ini luar biasa. Maka kewajiban kita untuk mengenal Yesus, bukan hanya tahu Yesus, mengenal relasi personal siapakah Yesus itu. Maka ketika kita membaca sabda Allah, kitab suci bukan hanya sekedar tulisan. Dan ini suatu tahap, sekali lagi tahap perkembangan kedalaman hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melompati, ya, lompati tahap ini? Nah,
Kerap kali Tuhan itu mengubahnya dengan memberikan kepada kita penderitaan-penderitaan demi penderitaan, kesulitan-kesulitan, supaya kita sadar bahwa hukum itu, peraturan itu dengan Tuhan tidak cukup lagi. Harus masuk kepada suatu relasi personal, saling bicara, saling mengasihi, saling merasakan. Saling merasakan, dalam tanda petik Tuhan sudah merasakan kita, sekarang aku merasakan Tuhan hadir bersamaku, membimbing aku, menuntun aku. Sampai ke sana gitu. Nah, kedua, tidak hanya kita penderitaan itu, tapi juga kita belajar hening, belajar diam. Karena dengan hening itu kita tidak bicara dengan kepala, tidak bicara dengan mulut, tidak bicara dengan hati, tapi bicara dengan roh kita sendiri. Maka Yesus mengatakan relasi kita harus dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, nah masa pandemi ini, lalu kita mau mulai melihat, ternyata kita perhatikan ya, banyak hal yang tidak bisa kita atasi sendiri. Semakin banyak sekarang di Pulau Madura, di Kudus, banyak kota-kota lain yang mencekam. Coba bayangkan. Ya, kalau kita tidak punya relasi personal dengan Tuhan, dengan penuh keyakinan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap. Tapi bersama Tuhan itu. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mohon, ya, saya harap, saya undang Anda melakukan dua hal itu saja. Penderitaan, kesulitan yang kita alami ini, baik eksternal maupun internal. Coba saja. Sama saja dengan relasi Anda suami dan istri. Kalau kita terpaku pada peraturan harus begini, harus begitu, harus begitu, harus begitu, kita akan marah. Gak cukup. Maka terjadi konflik. Nah, konflik itu sebetulnya satu sarana bagi kita untuk masuk lebih dalam. Bukan hanya pada peraturan di aspek lahiriah, tapi aspek batinnya. Oh, ternyata suamiku punya maksud demikian. Oh, ternyata istriku punya hati yang demikian. Punya kedalaman demikian. Lalu saling mengenal. Jadi konflik itu seringkali terjadi supaya kita memasuki suatu relasi lebih dalam. Saling mengerti, saling memahami, saling mencintai, saling memberikan diri. Dan itulah maksud Allah kepada kita. Demikian juga dengan Allah. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kehilangan, Tuhan menjadi kita cari. Sebagai pribadi yang melindungi, menguatkan, meneguhkan, mencintai. Kita bahkan memeluk, bisa merangkul, dan dia bisa mengerti, memahami, dan menguatkan kita. Dan bahkan menyelamatkan dan menembus kita. Dan membimbing kita untuk jalan terus. Maka Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah, Bunda Maria. Ini semua personal, pribadi yang personal yang mengerti, memahami kita. Kemarin saya mendengar uraian tentang Maria Guadalupe, ya. Kepada Maria menampakkan diri kepada Diego. Pertama kali dia minta menampakkan diri, lalu bilang pada paus untuk bilang pada uskup untuk mendirikan basilika, kapel, gereja. Uskup tidak percaya. Yang kedua juga tidak percaya. Lalu uskup bilang, oke, berikan aku tanda. Nah, pada saat ketiga kalinya Bunda Maria mau menampakkan memberikan tanda bukti bahwa ia sungguh-sungguh serius dengan pembangunan gereja di sana. Diego pada waktu itu sangat sibuk karena pamannya mau mati gitu loh, sakit mati. Lalu dia sibuk ke sana kemari, sehingga dia mau menghindar untuk bertemu dengan Yesus. Lalu ketika itu justru Bunda Maria bertemu dengan Diego dan mengatakan, kenapa kamu sibuk sekali? Kenapa kamu tidak bertemu dengan aku? Percayakah aku ada di sini? Ya, kenapa engkau sibuk dengan banyak hal? Aku ibumu. Datanglah kepadaku. Lalu kemudian terjadilah ya pertemuan itu. Lalu akhirnya Diego minta maaf, lalu dia minta kain yang ada di tilma namanya itu, lalu diambillah bunga-bunga yang pada waktu itu tidak akan muncul, ditaruh di tempat itu, diserahkan kepada uskup, dan bunga itu bunga yang indah sekali yang tidak ada pada waktu itu. Lalu di tilma kain itu wajah Bunda Maria menampakkan keindahan Guadalupe. Pertanyaan saudara, kita mempunyai Bunda Maria, kita mempunyai Yesus. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita cemas? Datanglah kepadaku, kata Yesus. Kita punya Bunda Maria, datang dalam penderitaan kehidupan kita. Kita tidak sendirian, kita tidak yatim piatu. Maka mari kita datang kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Dalam situasi kesulitan kita, Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk datang kepada Yesus. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.